Bab 463. Teknik rahasia. Tubuh dan jiwa Mileye menembakkan pedang hampir bersamaan, kedua pedang itu jatuh seperti satu pedang. Tebas dengan pedang. Sebuah momentum pedang yang kuat langsung menghentikan kekuatan yang kuat di udara, kemudian terjadilah keheningan sesaat. Duar. Kekuatan itu langsung hancur. Sebuah pedang Tao melayang ke langit, mengancam pria berjubah hitam itu. Di udara, pria berjubah hitam itu mengepalkan tangan kanannya, lalu dia meninju ke bawah. Duar. Dunia bergetar, pria berjubah hitam itu mundur beberapa puluh kaki. Pada saat ini, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, dan lengannya terbanting ke depan dalam satu blok. Seberkas cahaya pedang datang kepadanya pada suatu saat. Duar. Lengan pria berjubah hitam itu gemetar. Dia mundur lagi dan lagi, tetapi tepat saat dia mundur, pedang Tao lain menebas ke arahnya. Sangat cepat. Pria berjubah hitam itu meninju. Duar. Momentum tinju yang kuat langsung menghancurkan cahaya pedang, tetapi cahaya pedang Tao Lai tiba. Hampir tanpa jeda. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk melemparkan pukulan kedua, dadanya langsung ditebas oleh pedang ini. Duar. Pria berjubah hitam itu langsung mundur 100 meter. Setelah berhenti, pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit, hap. Suara itu jatuh, tirai cahaya besar tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, gumpalan cahaya pedang datang dengan tenang. Bum 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 bum. Di lapangan, serangkaian ledakan terus bergema. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus menebas di atas perisai pria berjubah hitam seperti badai dahsyat. Untuk sementara waktu, itu sangat spektakuler. Di puncak gunung, wajah Nixuo muram. Pedang Moye juga terdiam. Setelah beberapa saat, Nixuo berkata dengan lembut, kecepatan dan kekuatan pedang ini. Jika ini adalah pertempuran kelompok, dia akan membunuhnya secara rahasia, yang sangat menakutkan. Pedang Moye sedikit mengangguk. Sekarang Mileye berduel dengan pria berjubah hitam, jadi pedang terbang Mileye tidak terlalu menakutkan, karena adalah pedang terang. Dan begitu kelompok itu bertarung, Mileye bersembunyi di kegelapan dan melepaskan pedang gelap, hanya sedikit orang di lapangan yang bisa memenangkannya. Bahkan Nixuo juga sangat takut. Jika ingin bertarung dengan Mileye secara terbuka, dia tidak takut, tetapi jika Mileye bermain trik, dia masih sangat takut. Pada saat ini, pedang Moye berkata dengan lembut, apakah kamu yakin akan melawannya? Nixuo berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya bisa melawannya sendirian. Pedang Moye sedikit mengangguk, cukup. Nixuo memandang pedang Moye, tidak bisakah seseorang dari negeri asing menyelesaikannya? Pedang Moye berkata dengan lembut, itu hanya tergantung pada apakah mereka bersedia membayar harganya atau tidak. Di bawah, Mileye tiba-tiba bergegas di depan pria itu, pedang terbang itu masih tidak patah. Ketika Mileye mendatangi pria berjubah hitam, dia menebas dengan satu pedang. Duar. Cahaya di seluruh pria berjubah hitam itu langsung hancur. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu meninju Mileye. Mileye menusuk dengan pedang tanpa menghindar. Duar. Keduanya mundur dengan keras, tetapi ketika Mileye mundur, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menebas pria berjubah hitam itu. Bum 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 bum. Pria berjubah hitam itu mundur dengan marah hingga ratusan meter jauhnya. Setelah dia berhenti, jubah hitam itu hancur. Di bawah jubah hitam, terlihat baju besi hitam murni. Harta karun tingkat penciptaan. Di kejauhan, Mileye menarik napas dalam-dalam, bermain dengan peralatan, ya. Untuk waktu yang lama, dia tidak ingin menggunakan pedang penenang jiwa dengan mudah.
Ini bukan kesombongan, tapi dia berharap dia tidak terlalu bergantung pada benda asing ini, karena pedang penenang jiwa terlalu kuat. Bukan dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, jika orang lain juga menggunakan benda asing, dia pasti tidak akan cukup bodoh untuk tidak menggunakannya. Di kejauhan, pria berjubah hitam itu menatap Mileye. "Aku meremehkan pedangmu." Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai, "Ayo, terus berjuang." Dia langsung menyerang dengan pedang ke arah pria berjubah hitam yang tidak jauh dari sana. Perang. Dia hanya memiliki pemikiran ini di benaknya sekarang, perang. Karena dia menemukan bahwa dia menyukai pertempuran semacam ini. Melihat Mileye bergegas dengan pedangnya, wajah pria berjubah hitam itu langsung berubah mengerikan. Dia akan menembak, tetapi pada saat ini, cahaya pedang Tao tiba-tiba muncul di depannya. Pupil pria berjubah hitam itu sedikit menyusut, ketika dia mengangkat tangannya, dia melemparkan pukulan. Meninju keluar, seperti sungai yang meluap, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan cahaya pedang. Pada saat ini, cahaya pedang Tao lain muncul di depannya. Dia tidak punya waktu untuk memberikan pukulan kedua, jadi dia menyilangkan tangannya dan membanting ke depan untuk blok pertama. Duar. Mileye menebas lengan pria berjubah hitam. Pria itu mundur dengan keras dalam sekejap, dan pada saat ini, pedang Tao lain menebas dengan cahaya, tapi dia terlambat, kemudian pedang Tao menebasnya. Duar. Cahaya pedang pecah, pria berjubah hitam itu mundur lagi. Dia langsung mundur 100 meter. Sebelum dia berhenti, Mileye muncul di depannya lagi. Pria berjubah hitam itu menjentikkan tangannya dan berteriak dengan marah, "Yu!" Suara itu jatuh, ruang hampa di depannya tiba-tiba memadat, membentuk dinding ruang hampa yang tebal. Pedang Mileye menebas tepat di atas penghalang ruang hampa ini. Seluruh penghalang ruang hampa tiba-tiba bergetar. Lengan Mileye mati rasa untuk beberapa saat. Ketika dia ingin menembak lagi, pria berjubah hitam itu mundur 200 kaki jauhnya. 300 kaki jauhnya, kecepatan pedang terbangnya tidak bisa mencapai ekstrim. Mileye berhenti. Di kejauhan, pria berjubah hitam menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Mileye dengan keras kepala sambil memegang tangan kanannya erat-erat. Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak bertarung lagi." Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Kamu tampak sangat bangga." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak ingin basa-basi denganmu. Katakan saja, mau bertarung atau tidak?" Pria berjubah hitam itu mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Saat berikutnya, dia membanting ke tanah dengan pukulan. Duar. Tanah retak seketika. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu ke arah Mileye. Di kejauhan, Mileye menebas dengan pedang. Tes. Sinar cahaya pedang langsung menghancurkan kekuatan itu, tetapi pada saat ini, pria berjubah hitam itu mundur 100 kaki. Melihat ini, Mileye yang akan menembak menggelengkan kepalanya, membosankan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jika pihak lain menghindar secara membabi buta, dia benar-benar tidak ada cara lain. Melihat Mileye berbalik dan pergi, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak dengan marah, "Mileye!" Mileye mengabaikan pihak lain, mempercepat, dan setelah beberapa saat, dia dan Zhan Jun menghilang ke kejauhan. Melihat adegan ini, wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di puncak gunung, pedang Moye menggelengkan kepalanya sedikit, dia takut mati. Nixuo memandang pria berjubah hitam di bawah dia. Pedang Moye mengangguk, kekuatannya tidak lebih lemah dari Mileye, tapi sayangnya, dia takut dan tidak berani mati bersamanya, jadi dia dirugikan dan ditekan oleh Mileye.
Zuo berkata dengan suara berat, jika aku melawan Mile Ye dalam pertarungan jarak dekat, bagaimana aku bisa bertahan melawan pedang terbangnya? Pedang Moye tersenyum dan berkata, dua metode. Pertama, lebih cepat dari dia. Kedua, tak terkalahkan dalam daging, langsung melawan pedang terbangnya. Berbicara tentang ini, dia memandang Nick Zuo, kamu berbeda, fisikmu istimewa, jika kamu bermain melawannya, kamu bisa bermain dengan normal. Nick Zuo sedikit mengangguk, dimengerti. Pedang Moye berkata, ayo pergi. Pembunuh langit tiba-tiba berkata, bagaimana dengan Mile Ye? Pedang Moye berkata sambil tersenyum, sekarang kita mengambil tindakan, bukankah orang-orang akan mengatakan bahwa kita bertarung dalam pertempuran roda? Jangan khawatir, akan ada peluang di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, setelah Mile Ye dan Zhan Jun dan yang lainnya pergi, mereka langsung kembali ke tembok besar pemakaman. Setelah kembali ke tembok besar pemakaman, Mile Ye menemukan bahwa ada lebih banyak orang di sepanjang jalan. Orang-orang ini semua harus berasal dari Star Territory Weiyang. Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya adalah dia memperhatikan bahwa ketika orang-orang ini memandangnya, mereka sangat tidak normal. Mile Ye tidak peduli dengan orang-orang ini, dia datang ke gunung tempat dia sering berlatih. Di atas ruang terbuka, Mile Ye duduk bersila di tanah, kemudian menyembuhkan diri. Pertempuran dengan pria berjubah hitam sebelumnya, harus dikatakan, itu sedikit mendebarkan pada awalnya. Karena pada awalnya, dia hampir ditekan oleh lawan. Tapi, sangat disayangkan bahwa pihak lain pada akhirnya takut dengan pedang terbangnya dan tidak berani mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Justru karena inilah dia berbalik pada akhirnya dan menekan pihak lain. Dalam pertarungan ini, berkali-kali tergantung siapa yang lebih kejam dan siapa yang lebih mematikan. 1 jam kemudian, tubuh Mile Ye hampir pulih. Dia pun mengeluarkan teknik rahasia. Di antara teknik rahasia, 4 teknik rahasia dicatat: kecepatan, kemerataan, penataan energi dan hukuman guntur. 4 teknik rahasia mewakili 4 atribut: kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan guntur. Dia telah mengalami kecepatan itu dan kemerataan. Adapun penataan energi dan hukuman guntur, lawan akan dibunuh olehnya sebelum mereka dapat menunjukkannya. Mile Ye memutuskan untuk berlatih kecepatan terlebih dahulu. Dia butuh kecepatan. Yang dia perhatikan dalam pedang terbangnya adalah kata, cepat, semakin baik. Sebelum berkultivasi, Mile Ye bertanya, jiwa kecil, apa yang perlu diperhatikan saat mengolah teknik rahasia ini? Xiao Hong terdiam sejenak, lalu berkata, hati-hati. Milea. Setelah beberapa saat, Mile Ye mulai berlatih. Setelah mulai berlatih teknik rahasia ini, Mile Ye menemukan bahwa teknik rahasia ini lebih kuat dari yang dia duga. Misalnya, dalam kecepatan ini, jika dia berhasil dalam kultivasinya, kecepatannya dapat ditingkatkan setidaknya beberapa kali dalam waktu singkat. Apa konsep kelipatan? Terutama pedang terbangnya, jika kecepatannya ditingkatkan beberapa kali, itu akan sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa merasakannya. Memikirkan gambaran seperti itu membuat darah Mile Ye heboh. Mile Ye mulai berkultivasi dengan panik, tetapi karena ini adalah pertama kalinya dia mengolah teknik rahasia, dia sangat berhati-hati dan tidak berani main-main. Selain itu, dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Xiao Hun, teknik rahasia ini memiliki beberapa gejala sisa. Setelah digunakan, energi seluruh tubuh akan terkuras dan kelelahan. Dapat dikatakan bahwa teknik rahasia ini tidak dapat digunakan dalam keadaan normal, baik digunakan dengan putus asa atau digunakan untuk melarikan diri.
Bagaimanapun juga, itu adalah sarana untuk menyelamatkan nyawa. Di atas tembok besar pemakaman, Violin Wei berdiri dengan tenang. Di belakangnya adalah Edwin Bai, penguasa paviliun Baik Xiao, Tuan Bai, serta Taupan Li, penguasa gerbang hantu dan Wira Mu, ketua Tanah Suci. Selain itu, juga ada seorang lelaki tua. Dapat dikatakan bahwa Master Top dari Star Territory Wei Yang, semuanya ada di sini. Di samping, Tuan Tanah Suci melihat Violin Wei, dan kemudian berkata, pemimpin istana, seperti yang kita semua tahu. Tanah asing awalnya adalah milik Star Territory Wei Yang, telah tidak pernah memiliki hubungan yang buruk, tetapi sekarang, karena Mileye, tanah asing telah bergabung dengan klan Moke. Semua orang memandang Violin Wei. Violin bertanya tanpa ekspresi, apa maksudmu? Mu Xiuran berkata dengan suara rendah, pemimpin istana memperoleh harta dan menggunakan harta ini untuk berperang melawan klan Moke atau menyerahkan Mileye untuk memadamkan murka tanah asing. Mendengar ini, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Bersambung.